Terkait cadangan devisa yang susut 3,6 Ya. miliar US dollar. Bagaimana tanggapan Bang Mandiri sendiri? Jadi itu kan dinamika yang biasa-biasa aja sebetulnya Bu Mira. Karena pada suatu ketika di saat ekspor berlebihan, harganya lagi bagus, profit ekspornya bagus, maka pengusaha menjual devisanya kepada bank. Bank pada akhirnya juga terkadang kalau tidak ada lagi yang membeli bisa juga masuknya kepada pemerintah. Maksud saya melalui bank sentral. Bank sentral pun juga memiliki penghasilan dari falas ya yang disetorkan dari usaha-usaha negara maupun BUMN masuk kepada bank sentral. Tentu saja bank sentral juga memiliki portofolio yang kalau bagus mengelolanya itu akan menghasilkan tambahan falas. Kombinasi dari semua itu menghasilkan, kalau saya nggak salah sempat mencapai 146 miliar dolar. Kalau sekarang ternyata ada sedikit penyusutan, apakah itu buat bayar utang atau ada kewajiban yang jatuh tempo atau dipakai terlebih dahulu untuk kepentingan yang tentu saja stabilitas di negara kita, termasuk stabilitas nilai tukar dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah salah satu fungsi dari bank sentral, dan sepanjang ini masih lebih dari 6 bulan keperluan secara rata-rata di Indonesia, itu masih sesuatu yang masih wajar-wajar aja dan masih manageable. Yang intinya begini, di masa mendatang kalau kita melihat dari belet yang dilakukan di bidang mining, ada sumber tambahan baru, nilai tambah yang diciptakan dari menjual katakanlah hanya biji-biji dan juga tanah beserta dengan isinya yang diolah di luar negeri, nilai tambahnya nggak banyak, kita hanya mendapatkan mungkin 2-4 dolar, sekarang bisa mendapatkan 20 dolar per satuan yang sama. Menurut saya itu adalah sesuatu yang cerdas, dan ini di masa mendatang pasti akan memberikan hasil ekspor yang lebih, bahkan kalau nanti sudah tambahan dari rentetan hilirisasinya, contoh di nikel dan litium itu menjadi baterai listrik, bahkan nanti di belakangnya ada industri mobil listrik. Itu adalah kombinasi yang betul-betul memiliki daya ledak pertumbuhan yang lebih tinggi, dan itu yang kita tunggu sebetulnya. Hilirisasi dan industrialisasi ini menjadi satu sektor yang menurut Bank Mandiri menjanjikan berarti ya Pak? Dan jangan lupa itu akan menciptakan juga lapangan kerja. Betul sekali. Pak, terkait falas Pak, terakhir nih. Kan Januari lalu kita tahu ada moratorium ekspor batu bara begitu ya. Apakah terbatasnya aktivitas ekspor ini ikut membuat turut pasokannya falas itu berkurang, Pak? Kalau saya melihat pasokan falas itu banyak, tidak hanya batu bara. Ada dari ekspor palm oil dan turunannya, ada dari alas kaki dari banyak sekali yang mempengaruhi. Tetapi misalnya pada suatu ketika karena ada kepentingan yang lebih besar, maka ini kan sebetulnya tarik ulur, rem gas segala macam. Tapi at the end itu semuanya bisa dikembalikan kepada mekanisme yang sebelumnya, di mana ya memang tidak 100% pasar bersaing sempurna, tetapi ini adalah market yang satu dan lain hal memang harus ada fungsi pemerintah di dalamnya untuk bisa menjaga kepentingan dalam negeri maupun juga luar negeri, dan yang paling penting adalah itu seimbang, Bu. Jadi pada suatu ketika mungkin terjadi moratorium lalu dilepas lagi, tarik ulur segala macam, itu part of strategi menurut saya. Jadi tidak menjadi masalah itu, karena itu bagian dari dinamika dan itu bagian dari bagaimana kita mengendalikan negara, mengendalikan ekonomi, mengendalikan komoditas yang berujung kepada tadi adanya pasokan dari falas maupun juga demand, supply demandnya. Kalau kita ngelihat sekarang kan sebetulnya dari sisi demand mungkin nggak terlalu banyak, tapi harus kita akui naiknya ekspor juga naiknya impor, at the end masih ada surplus dari ekspor. Yang menjadi penting adalah bagaimana caranya sebanyak mungkin devisa hasil ekspor itu bisa masuk ke Indonesia. Nah Pak, kalau kondisi falas di Bank Mandiri sendiri sekarang saat ini seperti apa, dan rencana kebijakan pengelolaan falas di 2022? Ya, falas di Bank Mandiri sangat banyak. Oleh karena kami adalah bank devisa. Yang kedua, kami memiliki outstanding dari DPK itu kurang lebih sekitar 13 miliar dolar, dan kami punya outstanding di dalam penempatan dalam bentuk aset itu juga dalam valuta asing sedikit di atasnya. Jadi ada liability, ada juga aset. Dari produksi yang saya katakan tadi, dari interest bearing asset kami yang falas juga sama akan menghasilkan interest revenue. Lalu